Jadi setelah kita melihat tayangan video tadi, ada mobil sedang bergerak mengelilingi taman berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan di 20 km per jam. Nah, di video tadi mobil yang sedang bergerak mengelilingi taman yang berbentuk lingkaran, kita bisa menghubungkan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kayak pertama, saya akan membahas secara matematika terlebih dahulu. Saya akan menghitung uang yang diperlukan untuk bensin mengelilingi taman sebanyak 4 kali. Diketahui luas tamannya adalah 44.894 meter kuadrat. Kita akan mencari keliling tamannya terlebih dahulu. Rumus keliling lingkaran adalah 2VR. R sama dengan K per 2V. Terus R ini disubstitusi ke rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat. Jadi L sama dengan V K per 2V kuadrat. Jadi V dikali K kuadrat per 4 V kuadrat. V-nya kita coret, jadi K kuadrat sama dengan 4VL. Terus K-nya diakarin, jadi K sama dengan 4VL. K sama dengan 4 dikali 22 per 7 dikali luas lingkarannya adalah 44.894 meter. Hasilnya adalah 751,25 meter. Kita akan mencari jarak sebanyak 4 kali putaran, jadi dikali 4, dan hasilnya adalah 3.500 meter. Terus diubah ke kilometer jadi 3,005 kilometer. Nah, diketahui harga bensin Pertamax adalah 9.000 per liter. Konsumsi bahan bakar mobil tersebut adalah kita anggap Q sama dengan 13,5 km per liter. Jadi uang yang dibutuhkan untuk mengelilingi 4 kali putaran itu, pertama-tama Q-nya itu adalah L per liter. L-nya itu jarak. Nah, kita akan mencari liternya, jadi liter sama dengan L per Q. Jaraknya tadi adalah 3,005 km per Q-nya bahan bakarnya adalah 13,5 liter. Jadi sama dengan 0,22259 liter. Tadi 1 liter adalah 9.000 rupiah. Jadi uang yang dibutuhkan untuk 0,22259 liter tinggal dikali 9.000. Hasilnya adalah 2.003,5 rupiah. Jadi uang yang dibutuhkan untuk bensin adalah sebesar 2.003,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Malik. Sekarang saya akan membahas soal fisika. Yang soalnya ini sudah saya susun berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan melewati pertemuan dengan kelompok yang dilakukan di Taman Kiara Arta menggunakan mobil HR-V. Jadi kita langsung masuk aja ke soalnya. Jadi sebuah mobil HR-V bermasa kosong 1.226 kg ditumpangi 2 orang dengan total massa 117 kg. Berhenti dari kecepatan rata-rata 20 km per jam setelah menempuh jarak 25 meter. Nah, pertanyaannya itu besar gaya pengereman yang dilakukan adalah, nah berarti kita harus mencari besar gaya pengeremannya ya teman-teman. Ya kita langsung aja lihat rumusnya. Jadi di sini kita udah mengetahui kan massanya itu sama dengan 1.343 kg atau 1 ton. Nah kita harus ubah ke kilogram. Nah, ini 1.343 kg tuh total dari massa kosong mobil ditambah sama 2 orang ya, total 2 orang.
Lalu kecepatan dari mobilnya ini rata-ratanya 20 km per jam. Ada buktinya juga seperti yang sudah saya videokan ya. Nah, di sini kan 20 km per jam. Kita harus ubah ke meter per second. Kalau diubah ke meter per second, itu harus dibagi dengan 3,6. Nah, kira-kira jadi segini. Dan kalau dibulatkan, kita ambil satu angka di belakang koma. Jadi 5,6 ya, meter per second. Lalu jaraknya itu 25 meter. Nah, kita masuk ke rumusnya. Jadi kita W-nya itu sama dengan energi kinetik karena mobilnya itu bergerak ya. Jadi itu membuktikan bahwa terjadi energi kinetik. Nah, rumus dari energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Lalu ini aja nggak cukup ya rumusnya, karena kita butuh gaya dan jarak juga kan. Nah, kita jadi masukkan juga rumus W sama dengan Fs. F itu sama dengan gaya, S itu sama dengan jarak. Jadi kalau kita satukan rumusnya itu sama dengan, nah, setengah mv kuadrat sama dengan Fs. Kalau kita masukkan dengan angka-angka yang data-data yang sudah kita kumpulkan, jadi setengah dikali 1343 dikali 5,6 kuadrat sama dengan F dikali 25. Yang kita cari itu kan gaya dari pengeremannya ya. Jadi itu gaya itu F kan. Nah, jadi kita sudah mengkalikan ya. Setengah ini dikalikan totalnya jadi 21.058,2. Kita ambil komanya satu angka di belakang koma. Lalu yang kita harus lakukan biar nemu F-nya itu, kita bagi jadi 25 dibagi 25. Nah, setelah sudah dibagi, totalnya jadi 842,3296. Nah, kita ambil disederhanain juga, ambil satu angka di belakang koma, jadi 842,3. Nah, jadi 842,3 itu sama dengan gaya pengereman yang dilakukan dari data yang sudah kita kumpulkan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nah, kalian sudah lihat kan video alam sekitar yang tadi diambil di dalam mobil? Nah, sebenarnya apakah emisi gas buang yang dihasilkan oleh mobil dan kendaraan bermotor lainnya itu memiliki manfaat atau tidak? Yuk, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Nah, emisi gas buang ini adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran tersebut terdiri dari berbagai zat-zat berbahaya yang nantinya dikeluarkan melalui knalpot. Zat-zat berbahaya tersebut inilah yang berusaha ditekan dengan melakukan uji emisi yang dilakukan oleh produsen mobil, pemegang merek, dan pemerintah. Emisi gas buang ini jugalah yang bertanggung jawab atas rusaknya sistem pernafasan manusia seperti asma, pneumonia, bronkitis, dan laringitis. Nah, tadi kan katanya di dalam emisi gas buang ini
mengandung zat-zat berbahaya. Apa aja sih zat-zat berbahayanya? Yang pertama itu ada karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini dia tidak memiliki bau dan warna, namun tentunya sangat berbahaya. Gas ini menyebabkan seseorang dapat pingsan, bahkan meninggal jika dihirup dalam jumlah yang tinggi. Nah, yang selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini sama halnya seperti yang kita keluarkan pada saat proses pernafasan berlangsung. Namun jika dalam jumlah besar, tentunya ini dapat berpengaruh bagi kesehatan kita. Nah, dampak lain dari terlalu tingginya tingkat karbon dioksida ini juga berpengaruh pada mempengaruhi pemanasan global. Apalagi jika ada kawasan yang gersang, tidak ada pohon di sekitarnya, maka karbon dioksida ini sangat-sangat berbahaya karena tidak dapat diserap oleh pohon yang ada di sekitar. Selanjutnya ada nitrogen oksida. Gas yang satu ini bisa menyebabkan mata kita perih dan mengganggu saluran pernafasan. Teman-teman bisa merasa sesak nafas jika terlalu banyak menghirup nitrogen oksida ini. Selanjutnya ada hidrokarbon. Hidrokarbon biasanya dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna ini disebabkan oleh nilai oktan yang kurang tinggi. Gas ini biasanya keluar terjadi pada bensin yang tidak terbakar. Nah, dikeluarkannya melalui knalpot. Bahaya yang ditimbulkan dari emisi gas buang. Nah, setelah kita mengetahui zat-zat berbahaya yang terkandung dalam emisi gas buang ini, apa aja bahaya yang ditimbulkannya? Oke, kita bahas bahaya yang ditimbulkan bagi manusia terlebih dahulu. Yang pertama itu tentu saja merusak sistem pernafasan ya. Pernah nggak teman-teman merasa pusing dan susah bernafas saat terjebak di kemacetan jalan raya? Apalagi jika teman-teman sedang mengendarai motor. Hal itu terjadi karena teman-teman terlalu banyak hirup banyak kandungan gas CO dan gas lain yang mengandung timbal. Diperkirakan sekitar 3% dari penerimaan di rumah sakit di negara kita ini dihasilkan oleh penyakit yang berkaitan dengan tingkat polusi udara yang buruk. Timbal atau CO yang dihirup kita itu bentuknya butiran kecil gas dari asap knalpot. Lama-kelamaan menumpuk di paru-paru. Jika sudah menumpuk, penyakit yang mungkin diderita adalah asma dan kanker paru-paru. Yang kedua itu bersifat karsinogenik. Dalam emisi gas buang, terdapat banyak zat yang bersifat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogenik itu adalah sifat zat yang bisa memicu terjadinya kanker di tubuh manusia. Beberapa zat yang bersifat karsinogenik pada emisi gas buang antara lain adalah timbal dan benzena. Timbal yang mengendap dalam jumlah banyak dan terkena kulit bisa menimbulkan iritasi kulit. Apalagi jika timbal yang sangat berbahaya ini masuk ke paru-paru. Bahkan lebih berbahaya lagi jika telah sampai ke otak. Teman-teman tentunya bisa membayangkan sendiri betapa bahayanya jika zat timbal ini sudah sampai ke otak. Sedangkan benzena yang terhirup oleh teman-teman, oleh tubuh teman-teman, itu akan mengganggu terbentuknya sel darah merah. Nah, selanjutnya bahaya yang ditimbulkan dari emisi gas buang bagi ini adalah berbahaya bagi sistem peredaran darah. Tingginya gas karbon monoksida yang dihirup oleh hidung kita mempengaruhi kekentalan dari sel darah merah itu sendiri. Jika kondisi sel darah merah mengental,
tubuh akan merespon dan melakukan inflamasi atau peradangan pada darah. Jika ini terus terjadi dan nantinya semakin parah, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah tentunya. Kerusakan pembuluh darah ini bisa menyebabkan kematian jika tidak cepat diatasi. Oke, untuk lebih jelasnya tentang emisi, oktan, dan lain-lain akan dibahas selanjutnya oleh Amel di pelajaran kimia. Oke, lanjut. Dari hasil percobaan, mobil dapat bergerak karena adanya bahan bakar bensin. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Reaksi pembakaran bensin ada dua, yaitu sempurna dan juga tidak sempurna. Pada reaksi pembakaran sempurna, reaksi yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan juga uap air. Selanjutnya ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi ini menghasilkan gas buang CO, CO2, H2O, dan juga partikular karbon. CH18 dapat mengalami reaksi sempurna atau tidak sempurna. Dapat ditentukannya itu dengan jumlah volume CH18, C8H18, dan juga jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Lalu, zat yang dihasilkan pembakaran itu salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca, sehingga terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi saat panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Jadi terlihat seperti gambar berikut, sinar matahari masuk tetapi terperangkap di atmosfer. Itu disebabkan karena adanya gas-gas penyebab rumah kaca seperti karbon dioksida. Selanjutnya, dapat menghasilkan juga gas belerang dioksida karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang yang dikeluarkan oleh knalpot yang dikeluarkan dari mobil atau kendaraan lain juga bisa. Dan sifat gas belerang ini itu dioksida di udara dan dapat teroksidasi menjadi trioksida seperti ini. Dan gas belerang itu mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat dan bisa menyebabkan hujan asam. Yang terakhir ada cara menanggulanginya atau mengatasi polusi udara. Yang pertama ada menanam pohon di sekitar rumah, juga dapat mengatasi polusi, menguranginya. Dan yang terakhir ada pembatasan untuk penggunaan kendaraan, jadi bisa menggunakan transportasi umum atau enggak sepeda yang bisa mengurangi penggunaan transportasi. Sekian dari saya, terima kasih.